Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian para malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka iblis berdiri dan tidak mau sujud. Disitulah Allah cap dengan kata-kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ucapannya kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu makhluk yang akan saya ciptakan wahai malaikat dibandingkan kalian. Kalian tidak tahu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian menuliskan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka Allah ajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama kullaha, semuanya. Ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya al-asma kullaha, artinya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan kita tahu bahwa bumi sudah tercipta sebelum malaikat diciptakan. Bahkan bumi itulah yang Allah ciptakan pertama dibandingkan langit. Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 hari, dimulai dari hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian selesai di hari Jumat. Ahad dan Kamis membuat bumi, kemudian Ahad dan Senin membuat bumi, kemudian Selasa dan Kamis membuat langit. Kemudian Allah turun kembali ke bumi 2 hari, Kamis dan Jumat. Maka Allah menyempurnakan bumi, diciptakannya pantainya, diciptakannya lautannya, diciptakannya hutan-hutannya, diciptakannya binatang-binatangnya, dan berbagai macam yang ada di bumi. Malaikat tahu itu makhluk Allah, tetapi malaikat tidak tahu ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Tetapi Adam alaihi salatu wassalam diajarkan oleh Allah nama-nama yang ada di bumi itu. Ini namanya pantai, ini namanya laut, ini namanya hutan, ini namanya pohon ini namanya pohon itu, ini namanya binatang ini, namanya binatang itu. Akhirnya semua yang ada di bumi Adam tahu nama-namanya. Malaikat hanya tahu itu makhluk Allah tapi tidak tahu namanya. Ini satu penafsiran. Ada juga yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud asma di sini adalah lughat, bahasa. Jadi Adam itu diajarkan semua bahasa. Dia bisa bicara dengan para malaikat, bahasa malaikat. Dia bisa bicara dengan jin, bahasa jin, bahkan bahasa seluruh umat yang akan dilahirkannya, seluruh umat yang dari keturunannya, dengan berbagai macam bahasa yang mereka akan ucapkan. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan Adam hidup di zaman sekarang kemudian ke Amerika, maka Adam akan ngomong Inggris dengan orang Amerika. Apabila Adam ke Australia gitu ya, maka Adam akan berbahasa Australia, berbahasa Perancis, berbahasa Ethiopia. Mungkin kalau di negeri kita berbahasa Jawa, Sunda, Padang, Batak, Alor, dan begitu seterusnya, ya kan? Artinya bahwa Allah ajarkan bahasa yang itu tidak diajarkan kepada malaikat. Dan inilah yang menunjukkan kemuliaan Adam alaihi salatu wassalam, diunggulkan dari para malaikat ilmu, pengetahuan. Sementara malaikat juga diajarkan ilmu. Bukan kemudian kita katakan malaikat bodoh, tidak, karena dia mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Artinya malaikat ada ilmu, tetapi ilmu yang dimiliki malaikat tidak punya ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam. Sesama makhluk aja seperti itu. Contoh sebenarnya Musa alaihi salatu wassalam di zamannya pernah ditanya selepas khutbah, ya Musa, adakah orang yang lebih alim dari kamu? Kata Musa, tidak ada. Sebenarnya kata-kata Musa ini benar, karena memang tidak ada orang yang lebih alim di zaman itu melebihi Musa. Musa kalimullah, Musa rasul, Musa nabi, Musa ulul azmi. Siapa yang lebih cerdas dibandingkan Musa di zaman itu? Tetapi Musa lupa mengucapkan insyaallah.
sehingga Allah Subhanahu wa taala uji Musa bahwa di sana ada orang yang punya ilmu yang kau tidak punya, maksudnya Nabi Khidir. Secara keutamaan Musa jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Khidir diperselisihkan kenabiannya, walaupun yang roja dia nabi, tapi Musa sudah jelas dia nabi, dia rasul, ulul azmi, kalimullah, macam-macam gelar kepada Nabi Musa. Tapi Musa tidak diajarkan beberapa ilmu yang ada pada Khidir. Lah begitu juga malaikat. Malaikat ada ilmu tetapi dia tidak punya ilmu yang dimiliki Adam alaihi salatu wassalam. Dan malaikat itu lebih banyak ibadah kepada Allah. Tidak seperti Adam. Adam tidak sehebat malaikat ibadahnya. Tetapi Allah unggulkan pengetahuan Adam dibandingkan para malaikat yang ahli ibadah. Maka ketika kemudian Allah memerintahkan sujud malaikat kepada Adam, karena Adam makhluk yang dimuliakan dengan pengetahuannya, menunjukkan bahwa Adam lebih mulia di antara para malaikat. Di sini ada faedah bahwa orang yang alim lebih utama dibandingkan orang yang abid, ahli ibadah. Jadi orang yang punya ilmu jauh lebih afdal dibandingkan orang yang menghabiskan qiyamul lail, menghabiskan puasa sunnah, menghabiskan baca Quran, sedekah sunnah dan begitu seterusnya. Karena Nabi yang mengatakan fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada. Bintang walaupun ribuan di langit tidak bisa menerangi bumi. Satu bulan purnama bisa menerangi bumi sampai ke hutan-hutannya. Satu orang alim bisa menerangi bumi, tapi ribuan ahli ibadah seperti bintang tidak bisa menerangi bumi. Makanya dari sini Adam diunggulkan dari segi ilmu dibandingkan para malaikat, sehingga wajar kalau seandainya Allah memerintahkan malaikat untuk hormat kepada Adam dengan cara bersujud kepada Adam. Itu pun satu kali sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Padahal suruh satu kali saja, bukan berkali-kali. Jadi dosanya iblis itu karena tidak mau sujud satu kali saja. Tapi lihat akibat dia membangkang perintah Allah, tidak mau sujud satu kali, sujud hormat kepada Adam. Akhirnya dia diusir dari sorga dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun ketika momen ditiupkan ruh, maka yang pertama kali ucapan kalimat yang diucapkan Adam adalah alhamdulillah. Jadi ketika ruh dimasukkan lewat mulut Adam, belum lagi ruh itu sempurna ke badan, tiba-tiba Adam bersin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan qul ya Adam alhamdulillah. Katakan wahai Adam, kalau kau bersin ucapkan alhamdulillah. Maka Adam pun mengatakan alhamdulillah, dan ini ucapan pertama sebelum ada ucapan yang lain. Segala puja hanya milik Allah. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yarhamuka rabbuka ya Adam. Allah merahmatimu ya Adam. Ini rahmat pertama. Kemudian setelah ruh betul-betul sudah mau di bawah badannya, di bawah perutnya, maka Adam alaihi salatu wassalam ingin bangun, padahal belum sampai ke kaki ingin bangun. Tergesa-gesa. Kononnya ada melihat dia makanan pohon yang berbuah, dia pengen mengambil dan memakannya. Maka dari sini Allah katakan khuliqal insan min ajal. Manusia ini terkadang diciptakan tergesa-gesa. Karena memang sifat Adam tergesa-gesa, ruh belum sempurna sudah ingin bangkit dan mengambil sesuatu. Makanya itulah sifat manusia. Kadang-kadang kalau orang janji gitu kan akan ngasih sesuatu, oh langsung kau udah janji. Kemarin kau sudah janji, mana janjimu? Tergesa-gesa, mungkin dia tidak memberikan uzur, mungkin ketika dia belum bisa melaksanakan janjinya karena ini karena itu, nggak tahu. Ya, insya Allah kalau saya ada rezeki saya akan kasihlah besok. Kamu kemarin kan mau ngasih, mana? Kadang-kadang manusia itu tergesa-gesa. Khuliqal insan min ajul. Ya. Khuliqal insan ajula. Manusia itu diciptakan tergesa-gesa. Ketika kemudian betul-betul ruh sampai di kaki,
Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Adam, idhhab ilal malaika fakul salamun alaihim. Wahai Adam, berangkatlah kau kepada para malaikat, sampaikan di hadapan para malaikat salam. Akhirnya kemudian Adam pun mendekat barisan para malaikat dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini Adam mendapatkan doa rahmat kedua kalinya. Dari jawaban salam pertama, yarhamuka rabbuk. Yang kedua jawaban malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Dua rahmat, satu barakah, dan satu salam keselamatan. Dua rahmat, satu salam, dan satu barakah. Makanya kenapa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dilebihkan. Allah lebih mendahulukan rahmatnya dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian peristiwa ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Adam. Ketika Adam tertidur, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ciptakan pasangannya dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung. Diambilnya, diciptakannya Hawa, kemudian ditidurkan di sampingnya. Ketika Adam bangun, kaget ada wanita di sampingnya. Disebut Hawa karena diciptakan dari zat yang hidup. Semua makhluk diciptakan dari zat yang mati. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, ya, makhluk-makhluk yang lain diciptakan dari benda mati, kecuali Hawa diciptakan dari zat yang hidup. Adam yang hidup diambil tulang rusuknya, kemudian diciptanya Hawa, makanya disebut Hawa. Karena Hawa itu karena hidup, diciptakan dari zat yang hidup, maka disebut Hawa, ya. Makanya kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam melihat Hawa di sampingnya, mulailah dia tenang, merasa tenang dengan Hawa di sampingnya. Makanya kenapa manusia disebut insun. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'bud. Insun, unus, artinya ada ketenangan, karena pasangan itu menenangkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Litaskunu ilaiha, supaya ketika Allah pasangkan kau dengan pasanganmu, litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya, bukan hidup serumah bersamanya, tidak, tapi kita tenang dengan ada pasangan itu. Makanya orang yang tidak ada pasangan tidak akan hidup tenang, tidak akan hidup tenang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kemudian Hawa diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipasangkan dengan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah, masuklah ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka kami katakan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta, masuklah engkau, wa zaujuka, ajak pasanganmu Hawa masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, semua yang ada di surga dari kenikmatan yang aku ciptakan di surga, karena surga itu nikmat luar biasa, ikhwan. A'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Rasul, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang salih di surga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, saking nikmatnya. Itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Silahkan nikmati kenikmatan itu. Tetapi Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kalian berdua jangan dekat-dekat pohon ini. Lihat bahasa Quran, Allah mengatakan Allah tidak mengatakan wala ta'kula, wala ta'kula, jangan kau makan, tapi Allah katakan jangan kau dekat-dekat. Karena dekat itu sudah wasilah untuk makan. Dan begitu bahasa Quran, ketika Allah melarang zina, Allah tidak katakan wala tazni,
Jangan kau berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekat zina, karena kalau sudah dekat pasti akan mengarah ke situ. Artinya maka ini disebut namanya syaddu dari'ah, dalam bahasa fikih disebut syaddu dari'ah. Sedia payung sebelum hujan itu namanya. Ya. Syaddu dari'ah. Sedia payung sebelum hujan. Supaya jangan memakan buah itu, jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh, apalagi makan. Itu maksudnya. Dekat saja enggak boleh, apalagi berzina. Maka dengan dekat itu wasilah melakukan sesuatu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan engkau akan jadi orang zalim. Di sini Allah sudah ngasih tahu sama Adam sebenarnya, kalau engkau dekat saja, kemudian apalagi sampai memakan, engkau termasuk orang zalim. Adam sudah terekam dan Hawa juga sudah tahu. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Adam. Memang Adam tempatnya bukan di sorga. Sebagaimana kabar Allah kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi, Allah tidak mengatakan fil jannah, tapi fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi, bukan di sorga, seorang khalifah, pemimpin yang akan menggantikan sebelumnya. Makanya karena memang Allah sudah menghabarkan kepada malaikat bahwa Adam ini sebagai penghuni sorga, idza aradallahu syai'an ahya asbabah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hidupkan sebabnya. Maka kemudian iblis laknatullah alaih makin hasad. Bagaimana tidak hasad? Adam banyak diberikan nikmat oleh Allah. Pertama, Adam diciptakan langsung oleh Allah. Yang kedua, Allah yang meniupkan langsung ruhnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan hatta kepada para malaikat. Yang kelima, Allah ciptakan Hawa untuk menjadi pendamping Adam di sorga. Yang terakhir, Allah masukkan ke dalam sorga. Gimana dah hasad iblis? Makin sakit hati. Kok banyak kali nikmat Allah yang dikasihkan Adam, kenapa tidak dikasihkan aku, katanya. Dari sini sebenarnya iblis yang mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik, itu tidak benar. Kalau memang dia lebih baik, kenapa 6 kenikmatan diberikan kepada Adam dan tidak diberikan kepada iblis? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis pun mulai mencari cara bagaimana kemudian merongrong Adam alaihi salatu wasalam supaya diusir dari sorga dengan cara memberikan was-was. Maka iblis kemudian mulai memberikan was-was, tapi was-was itu tidak ada gunanya. Ketika was-was itu tidak berguna, maka mulailah iblis menggunakan teori lain dengan cara qasam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Dalam surah Al-A'raf. Maka kemudian iblis mulai membuat tipu daya, gurur kepada Adam dan Hawa. Maksudnya begini, iblis bersumpah di hadapan Adam, wahai Adam, demi Allah, kenapa Allah melarang jangan dekat-dekat ke pohon itu, apalagi sampai makan dari buah pohon itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Khawatir kalau kau makan kau jadi malaikat. Kalau kau jadi malaikat, maka engkau akan dimuliakan terus-terusan, kau akan dikekalkan terus-terusan dengan kenikmatan ini. Au takuna minal khalidin, lihat, atau engkau akan kekal dengan memakan buah itu satu kali, kau akan kekal. Ini kan menipu. Manusia itu sudah jelas tidak mungkin hidup kecuali makan dan minum. Kalau dia tidak makan atau tidak minum, mati manusia itu. Masa dengan makan satu buah khuldi kemudian dia akan kekal tanpa makan dan minum? Kan nipu namanya ya, mustahil. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Adam. Makanya kemudian Allah katakan falamma dzaqash syajarata
badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsimani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Adam terpengaruh dengan waswas dan sumpah iblis, seolah-olah Adam ini begini, enggak mungkin iblis ini bohong, ini kan alam malaikat, apalagi ini kan sorga, mana ada bersumpah untuk kedustaan di alam malaikat gitu ya, pasti benar gitu maksudnya. Makanya Adam alaihi salatu wassalam kemudian mulai dekat, mulai dipetiknya buah pohon itu. Lah ketika kemudian baru menggigit sedikit saja, makanya kalimatnya falamma dzaqa, baru zauk, baru merasa, belum dikunyah gitu ya, belum sampai ke perut, baru terasa di sini saja, baru sampai tenggorokan, belum sampai ke perut. Falamma dzaqa, subhanallah, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba terlucuti auratnya. La haula wala quwata illa billah. Hanya gara-gara mencicipi saja, belum masuk tuh buah itu. Begitulah, walaupun larangan itu sedikit, tapi berakibat fatal. Kalau orang kemudian melakukan maksiat walaupun sedikit, itu akibatnya fatal ya. Lihat Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan, walaupun kisah ini fihi nazar, maksudnya ada perbincangan para ulama, ada yang mengatakan tidak benar kisah ini, tapi masyhur. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam makan buah, ketika sampai di sini Adam ingat, oh, bukankah saya dilarang tidak boleh makan? Akhirnya buah itu mandak di sini. Makanya setiap laki-laki ini ada hulkumnya di sini nih, ada benjolannya. Kalau perempuan nggak ada. Karena Adam ketika makan buah itu konon katanya keselak kemudian tinggal di sini, makanya ada benjolannya laki-laki ini. Kalau perempuan nggak ada. Tapi Hawa berhasil masuk ke perutnya. Akhirnya Allah uji dengan darah haid. Maka tiap bulan seorang wanita haid gara-gara makan buah itu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah kemudian Adam memakan buah itu dan Allah lucuti auratnya, kemudian mengambil daun-daunan sorga, ditutupinya auratnya, kemudian dia malu ketemu Hawa, Hawa ketemu Adam, akhirnya lari ke sana, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya dan mengatakan, alam anhakuma, bukankah sudah kularang kalian berdua? Antilkumas syajarah, jangan dekat-dekat pohon itu. Kalian bukan hanya dekat, makan lagi. Wa aqul lakum, dan sudah kukatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakum aduwwun, kan syaitan itu musuh kalian. Ma'asyiral muslimin, tapi sekali lagi ini semua hikmah. Di balik ini ada hikmah, Allah hendak menurunkan Adam dari sorga ke bumi. Makanya dengan cara fa'azallahumas syaitan, Allah memelesetkan Adam dari titah perintah Allah, akhirnya memakan buah larangan, dan Allah pun kemudian murka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemurkaannya, fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Maka ketika syaitan kemudian menggelincirkan keduanya dari sorga, dan Allah keluarkan keduanya dari sorga, maka Allah katakan, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turun kalian semua. Maksudnya Adam, Hawa, iblis, turun kalian. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan bermusuhan. Akhirnya apa? Mereka pun diturunkan ke bumi. Walakum fil ardi mustaqar,
dan bagi kalian di bumi ini tempat tinggal kalian, wa mata'un ilahin, tetapi sampai batas waktu yang Allah tentukan. Kalian akan tinggal di bumi, ada batasnya. Tapi bumi sebagai tempat kalian bertiga, hei Adam, hei Hawa, hei Iblis. Maka Adam ketika sampai di bumi jadi musuh Iblis, Hawa juga jadi musuh Iblis. Tapi Iblis punya musuh dua, Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa musuhnya satu, Iblis, satu lawan dua. Sehingga terkadang Iblis ini kalau tidak bisa menggoda Adam, lewat Hawa. Kalau tidak bisa menggoda yang laki-laki, lewat perempuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa Iblis turun di lautan, ada yang mengatakan Adam turun di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah. Wallahu alam, ya. Tidak ada yang pasti gitu ya. Riwayat yang jelas tentang masalah ini hanya diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Akhirnya kemudian Hawa dan Adam saling mencari. Ketika sudah dekat maka tempatnya disebut Muzdalifah. Ketika ketemu maka disebut Arafah, saling mengenal. Disitulah ketika Adam dan Hawa berjumpa di Arafah. Dan Arafah itu tanah halal, bukan tanah haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah ajarkan kepada Adam beberapa kalimat untuk diucapkan Adam, karena melihat Adam sudah menyesal, Hawa juga sudah menyesal. Kenapa dia melakukan dosa? Bayangkan Adam ini dosanya cuma satu, makan buah larangan, itu pun tidak sampai perut, baru sampai tenggorokan itu sudah diusir dari sorga. Kita pula yang banyak maksiat, banyak ingin masuk sorga, ya. Ngacalah kan begitu. Adam satu kali saja berbuat dosa diturunkan dari sorga, ya tentu karena sebuah hikmah. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa harus mati. Kalau Adam tetap di sorga nggak akan mati. Makanya Adam harus turunkan ke bumi biar mati dulu, kemudian kelak dihidupkan di akhirat dan dimasukkan ke dalam sorga kembali, ya. Maka kalimat yang diajarkan Allah untuk dibaca Adam dan akan kembali kepada Allah adalah lafaz, dan inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah mendolimi diri-diri kami, kata Adam dan Hawa sambil menangis. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, kami sudah mendolimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami ya Rabb, dan engkau tidak merahmati kami ya Rabb, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika keduanya mengucapkan kalimat ini, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, Allah ampuni dosanya. Makanya siapapun yang berlumuran dosa, kemudian datang haji, kemudian singgah di Arafah, di tempat Nabi Adam berdoa, kemudian dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dijamin Allah hapus dosa-dosanya. Makanya kenapa Arafah itu sebagai penentu haji, al-hajju al-arafah, haji itu ditentukan dengan Arafah. Dan kalau dia baik hajinya, maka Rasul mengatakan faman hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji dia tidak mengucapkan kalimat kotor, melakukan perbuatan fasik, maka dia akan pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Cukup? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan laisal jaza ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengatakan qulna ihbitu minha jami'a, kami katakan turunlah kalian semuanya wahai Adam dan Hawa dan juga iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kelak ketika sampai di bumi, maka akan kukirim petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, mereka tidak akan takut,
walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Maksudnya takut akan perkara yang sudah berlalu dan bersedih hati akan sesuatu yang akan datang setelah kematiannya. Tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Dan ada yang mengatakan bahwa hidayah yang dimaksud di sini adalah setiap anak turunan Adam akan menjadi para nabi, akan ada yang menjadi para nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab langit, mulai daripada Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Itulah petunjuk siapa yang mengikutinya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Dan Adam pun hidup bahagia, tetapi lihat iblis, Allah kutuk. Tetapi iblis, dia membangkang perintah Allah, dia siap untuk menjadi musuh Allah, bahkan berani menyalahkan Allah dan mengatakan fabima aghwaitani, karena engkau sudah menyesatkan aku, kata iblis. Oh, dia yang mau sesat sendiri, kenapa dia pula mengatakan Allah yang menyesatkan dia? Itulah iblis, dia salahkan Allah. Kehendak dia sesat, Allah yang disalahkan. Tapi malaikat sejak tahu kemuliaan Adam, sejak tahu dan paham apa yang dimaksud dengan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kuciptakan dibandingkan kalian. Ternyata setelah diciptakan, Allah berikan pengetahuan yang tidak diberikan para malaikat. Mulailah kemudian Adam dimuliakan oleh para malaikat. Dan ketika malaikat sujud kepada Adam, sejak itulah ada ikatan malaikat dengan manusia. Apalagi ketika malaikat tahu bahwa Adam punya ilmu yang lebih dari diri mereka, maka malaikat makin cinta dengan Adam, makin senang dengan Adam, dan seluruh anak keturunannya akan ada hubung kait malaikat dengan Bani Adam. Sehingga Allah katakan nahnu awliya'uhum, kami wali-wali mereka. Ya. Ketika Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'uhum. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maksudnya menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, istiqamah dengan 4 perkara itu. Maka saat wafatnya malaikat datang, membisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah habar gembirakan sorga untukmu, dan kami, kata malaikat, akan meletakkan loyalitas kepada mereka manusia itu. Nah, dari sini bahwa ada terjadi ikatan malaikat dengan Bani Adam, dan akan senantiasa menolong Bani Adam, menjaga Bani Adam, melaksanakan tugas Allah untuk mengkhidmat kepada Bani Adam. Tapi iblis sebaliknya, musuhan kepada Bani Adam, sampai bayi yang baru dilahirkan saja dari turunan Adam sudah dicucuk lambungnya, sehingga setiap bayi yang dilahirkan itu menangis, tidak madaratkan memang tusukannya, tapi di situ sinyal bahwa aku musuhmu. Lihat bagaimana kedengkian iblis kepada manusia, supaya mereka sesat dan mengikuti iblis, menjadi para penghuni jahanam. Ini diantara ibrah dan pelajaran dari kisah yang cukup panjang ini, kisah Nabi Adam, kisah sujudnya malaikat, dan juga kisah pembangkangan iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.